memakai baju kaos partai dan tidak ada kepaknya sama sekali. Dia itu kepaknya dipegang sama tangan kirinya, sama tangan kanannya entah itu apalah, alat apalah, entah apa. Memang agak jauh saya lihatnya kurang begitu jelas. Cuman yang saya lihat jelas karena di lampu itu terlihat tidak ada. Nah ini anehnya pakai lepis sama pakai kaos partai. Baju partainya ini. Itu pas di video klip Mbah Dukun ada yang lagi jampe-jampe dari belakang ke depan ke pasien gitu. Nah di belakang pasien itu ada yang lewat. Dan sampai sekarang kalau lihat video klip Mbah Dukun itu masih ada yang lewat. Kang Alam juga doyan berburu nih ya. Pasti pengalaman mistisnya juga ngeri nih. Awalnya bisa jadi hobi berburu gimana Kang Alam? Di tengah gemerlap panggung hiburan, ada suara merdu mengguncang malam. Dengan suara berat penuh pesona, ia menyusuri liku kisah yang nyata. Lantunan lagu Mbah Dukun menggema di udara, menyentuh hati yang lelah dan sedang lara. Ia bukan sekedar penyanyi biasa. Ia memiliki segudang kisah mistis dan ia dikenal dengan panggilan Alam Mbah Dukun. Kita naik mobil Kang Alam berburu di hutan Sumedang bersama tim Malam Mencekam. Ini kameraman di atas nih. Ada Budes. Ini ada Kang Alam. Oke. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun yang melihat video YouTube ini. Saya Alam Mbah Dukun Begindang. Mang E, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, Mang E. Alhamdulillah. Kang Alam sehat nih? Insya Allah sehat. Terlalu sehat dan gagah indah mempesona walau suasana mencekam. Mencekam ya. Kita di atas ketinggian ini. Ya, di atas ketinggian kurang lebih 500-600 mdpl. Luar biasa, dinginnya luar biasa. Menggigil. Jadi sobat kita malam hari ini benar-benar nyasar di gunung. Nyasar. Kita diajak oleh Kang Alam keliling ke tempat perburuannya, tempat mainnya. Tempat main. Kang Alam ini punya hobi berburu apa? Babi ya? Ya, hama. Hama ya sebutnya. Jadi sampai hari ini masih wah ngeri lah hobinya. Nanti bisa nonton nih ada tayangannya. Ya. Kang Alam. Ya. Sempat menghilang beberapa saat kemana tuh? Menghilang. Mungkin bukan menghilang ya karena Apa tapa dulu gitu? kalau dibilang tapa juga enggak. Mungkin karena namanya public figure atau artis tersebut itu ada katakanlah seperti jatah ya. Jadi kalau saya mungkin boleh dibilang independen, kadang di bulan sekarang munculnya di salah satu stasiun TV ini, mungkin nanti di bulan besoknya atau besoknya lagi di stasiun ini, beda-beda stasiun TV mungkin. Mungkin pada saat itu pemirsa atau penonton semua yang di rumah kadang-kadang matanya lagi melihat ke salah satu acara stasiun ini padahal saya ada stasiun ini. Gitu. Ya, jadi tampaknya seperti sembunyi ya. Seperti sembunyi, padahal sebetulnya semua artis Ada. saling bergantian karena kalau ada salah satu acara itu harus diisi dengan semua artis gitu. Jadi kalau mengundang dalam satu acara itu toh artisnya mungkin bosan. Jadi pihak acara seperti reality show itu mengundang semuanya artis sebetulnya, tapi mungkin di rolling. Saya dengar-dengar katanya udah mau siap dengan album berikutnya nih. Bener ya? Betul, Mang. Album saya sebetulnya saya sudah garap dari tahun 2001 ya, 2002 saya mulai garap tuh dengan judulnya Alam. Penyanyinya Alam, temanya Alam, ciptaannya saya sendiri Alam. Terus juga musik semuanya insya Allah Alam juga. Tetap dangdut rock. Ya, karena memang basic saya ada di rocker ya. Tetap saya membawakan rock dangdut. Iya. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Ini kisahnya pokoknya inspiratif lah. Inspiratif. Kang Alam punya kisah yang luar biasa. Jadi nggak langsung sukses, ada perjalanan, ya kan? Semuanya pasti ada perjalanan. Dan ada berbenturan juga, bukan berbenturan apa namanya? berkaitan lah ya. Berkaitan dengan mistis-mistis ya.
Jadi menuju sukses ternyata ada godaannya juga kan? Ada godaannya juga. Oke, jadi godaan. untuk sobat jangan langsung hoyong sukses, jangan ya. Ada proses. Ada proses, semuanya nggak bisa langsung to the point untuk langsung menuju jalan yang sukses. Tapi memang membutuhkan proses yang sangat-sangat kita harus melalui proses itu dengan matang mungkin ya, seperti itu. Dan Kang Alam ini juga punya hobi yang ekstrim menurut saya. Nggak umum gitu ya. Nggak umum ya. Jadi beliau ini suka ke dalam hutan berdua aja mencari kesenangannya. Karena kalau saya berburu, basically mungkin babi hutan lah khususnya lah ya, hama lah. Karena babi hutan itu sangat sensitif sekali. Ini di daerah sini kan? Ya sering dulu saya ke daerah sini, namanya di daerah Sumedang lah, salah satu daerah Sumedang di perkebunan teh, di ke atas mungkin ya. Ya memang kalau saya ceritakan kenapa saya bisa berburu tuh sama temen cuman berdua atau paling banyak juga berempat, paling banyak juga berenam, itu pun dipisah, tidak bisa bersamaan gitu. Karena memang yang kita buru itu babi hutan lah ya. Babi hutan itu sensitif sekali dengan gerakan-gerakan kita berjalan, gerakan-gerakan kita ngobrol, sampai asap-asap ya seperti smoke segala macam juga tercium bahwa ada manusia. Makanya kalau kita barengan banyakan nanti terlalu ramai mungkin nanti si babi hutannya nggak ketemu, kabur ya? Sudah mengetahui kita duluan gitu, ketimbang kita mengetahui dia duluan begitu. Nah, sobat, lokasi ini juga yang menjadi saksi tempat perburuan Kang Alam. Ini Ya, lokasinya asli lokasi ya. ini, betul. Jadi kita beruntung sekali bisa datang ke sini. Tempatnya juga menurut saya sih energinya wah. Ya. Kalau nggak percaya boleh cobalah. Boleh dicoba. Boleh jalan-jalan ke sini. Tadinya kita mau di tempat yang lebih ekstrim ya. Tadinya kita mau di tempat yang lebih ekstrim, cuman mungkin karena cuaca ya. mungkin kan ini hujan dan di sini memang kabutnya begitu mempesona ya. Jadi mungkin takutnya tidak terekam dengan begitu sempurna lah ya. Dingin banget pokoknya. Dingin banget di sini mah. Saatnya kita mendengarkan kisah petualangan kehidupan dari Kang Alam Mbah Dukun. Jangan kemana-mana. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Alam Mbah Dukun. Alright, sobat malam mencekam, Mang saya nih mau cerita ya. Bagaimana kisah kasih perjalanan saya semasa dulu waktu saya membuat album Mbah Dukun yang dikenal Mbah Dukun. Itu ada sejarahnya ya? Ya, betul sekali. Memang ada sejarahnya dan itu berkaitan sekali dengan yang namanya dukun. Dukun ya? Ya. Jadi pada tahun 2000 itu saya memang ditarik ke dapur rekaman dan kebetulan alhamdulillah saya nganter-nganter dulu, kisahnya itu nganter kemana-mana gitu sama Peti karena itu kakak saya sendiri. Kemudian waktu nganter rekaman saya ketemu yang bernama Abah Endang Kurnia. Beliau adalah pencipta lagu yang menurut saya hebat sekali. Karena kisah dari kehidupan saya diceritakan sehingga terbuatlah lagu yang begitu sangat sempurna. Bagaimana saya menceritakan ke Abah Endang Kurnia sehingga Abah Endang Kurnia itu bisa menangkap gelombang apa yang saya ceritakan dan jadilah sebuah lagu yang sampai sekarang mungkin judulnya Mbah Dukun dikenal. Itu salah satu unek-unek juga Kang Alam lagu itu. Ya, ada cerita sebetulnya, ada cerita. Dan memang saya itu sebetulnya punya pacar, bukan punya pacar lah, maulah ke salah satu wanita itu yang dinamakannya, memang wanita itu namanya aslinya Lela. Dan setelah itu saya menceritakanlah ke Mbah Endang Kurnia, nih saya punya dulu yang saya senangi, saya sukai, ada cewek nih namanya Lela gitu. Cerita ke Abah, saya ceritakan dari mulai saya perjalanan untuk bisa ketemu sama si ceweknya, sama orang tuanya, sama apanya gitu. Karena memang waktu dulu saya tuh harus mengatakannya seperti apa saya kurang tahu, namanya juga masih kecil lah.
Tapi ada salah satu, entah dibilang saudaranya atau yang lebih dekatnya, katanya, "Alam," katanya, "kalau mau sama dia itu jangan ke sini," katanya. "Jangan ke orang tuanya, jangan ke saudaranya." "Kemana?" saya bilang. "Itu ke sana," katanya, "saya nanti anter." "Ayo." Saya kan mungkin pikiran saya waktu itu, saya bakal diajak ke keluarganya atau keluarganya yang lebih berpengaruh mungkin ya, yang bisa memberikan dukungannya terhadap si anak tersebut. Nah, dibawalah saya tuh ke orang yang memang dianggap lebih berpengaruh. Saya tuh nggak tahu sebetulnya pas ketemu orangnya itu, saya cerita, "Pak, sebetulnya saya tuh senang sama yang namanya ini, anu, saya ceritain seperti gitu. Ya, yang namanya Lela gitu. "Oh ya," katanya, "nanti sama Bapak dilihat ya." Nah itu dari situ kan mulai nih, apa yang dilihat tuh? Bawalah dia air gitu, dibawa air di meja tuh. Maksudnya apa? Dikira saya tuh ngasih suguhan lah buat bertamu atau apa, tapi ujung-ujungnya ternyata dia tuh tutup airnya terus ngasih kayak jampe-jampe, itu saya ketawa jadi tuh. Wah, ini jadi dukun gitu. Ternyata ini dukun gitu. Saya udah langsung ketawa-ketawa, memang saya tuh sebetulnya dari kecil apa ya, sunnah gitu, sunnah. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab atau hadis sahih, saya hanya mengikuti itu aja. Jadi kalau selebihnya saya nggak percaya gitu. Nah, ujung-ujungnya berarti saya dibawa ke dukun nih. Si bapaknya itu bilang, "Alam, ini katanya air harus diminum, harus apa. Terus nanti ya besok datang lagi ke sini." Saya udah ketawa-ketawa di situ tuh. Nggak tahu sebelumnya ya. Ya sebelumnya memang nggak tahu, tapi pas dibawa ke sana, ujung-ujungnya kan mungkin bukan ritual lah katakanlah, ingin ngasih suatu energi mungkin ya supaya si Lela itu mau sama saya atau gimana gitu. Nah dari situ mulai sama mbah dukunnya itu, katakanlah mbah dukun lah ya, orang pintar lah salah tuh. Kita jadi kayak apa, interaksi guyon gitu. Terus kalau Lelanya nggak suka sama saya jadi gimana? Itu pasti katanya. Jadi terlalu apa, menjas bahwa itu pasti akan jatuh cinta sama kamu gitu. Jadi apapun pertanyaan yang saya bicarakan sama mbahnya itu, dia bilang itu pasti Lela dapatlah sama kamu gitu. Pede ya. Pede sekali gitu. Tapi sebetulnya buat saya sih ujung-ujungnya memang hanya untuk apa, semakin percaya diri aja gitu. Nah sudah seperti gitu, akhirnya saya memang pas pulang dari situ tuh jadi malah ketawa. "Loh kenapa saya dibawa ke bapak yang ini? Itu saudaranya atau bukan?" "Bukan," kata, "itu orang pintar." Ya ini salahnya. Jadi harusnya kan kalau mau sama anaknya atau kita ke bapaknya gitu, atau kalau mau sama si A kita ya ke orang yang lebih dekatnya. Dikira saya itu memang ke keluarganya, padahal dibawa ke orang yang ahli, yang pintar dalam katakanlah dukun gitu. Nah itu selesai seperti itu, saya udah guyon-guyon, malah saya ngetawain tuh, saya tuh nggak percaya kayak gituan, begini, karena memang saya salaf gitu, sunnah lah gitu. Saya nggak terlalu fokus ke apa, hal-hal yang dia ngasih air lah, dia ngasih buat bacain inilah, bacain itulah, terus lagi nanti Lela harus hari anu kamu harus temuin gini-gini, saya nggak mau gubris lah semua kayak gitu-gituan tuh. Nah setelah itu ketemu sama Abah Handang Kurnia, saya ceritain lah kisah yang tadi saya bicarakan tadi soal si Lela itu. Abah menanggapinya dengan sangat bagus sekali. Memang Abah itu salah seorang pencipta lagu yang bisa membaca karakter seseorang dan bisa mengikuti apa yang perasaan orang itu membicarakan suatu kejadiannya, sehingga terciptakanlah lagu Bah Dukun. Ada nih, kita waktu itu bikin video klip Bah Dukun itu. Karena nggak ada tempatnya di Jakarta, itu kita sewa gedung. Kalau nggak salah gedung itu gedung tua yang memang dipakai buat badminton dulunya tuh di gedung itu. Dan waktu syuting di situ, lagu Bah Dukun sudah diliris lah ya, album sudah dibereskin kan, tinggal video klip lah. Itu ada penampakan loh, ada penampakan dan masuk ke video klip. Dan itu pas masuk ke video klip itu ada yang lewat. Itu pas di video klip Bah Dukun ada yang lagi jampe-jampe. Di sini ada si orang yang jadi pasiennya sama dengan ceweknya pasiennya, di tengah-tengahnya Bah Dukun, kamera dari belakang ke depan ke pasien gitu. Nah di belakang pasien tuh ada yang lewat.
Dan sampai sekarang kalau lihat video klip Badukun itu pasti masih ada yang lewat. Itu ada penampakan entah itu manusia, entah apa, entah bocor, tapi yang jelas ada yang lewat cepat. Dan sampai sekarang kalau diperlambat masih ada. Pakai bajunya baju putih. Kayak orang lari. Cuman cepat banget. Nah, itu sampai sekarang mungkin bisa dilihat. Nah, bisa diputar ulang lah video klip lagu Badukun yang lama, diputar ulang. Apakah benar omongan saya ini memang benar? Karena itu masih ada. Tapi bukan orang yang jelas ya. Saya Yang kurang pasti tahu, ya? saya kurang tahu karena begitu cepat. Kalaupun kita reward gitu diperlambat durasinya, itu nggak jelas, tetap putih. Itu masih ada. Waktu video klip dibuat, Ya. apa ada ritual-ritual gitu? Nah, kebetulan memang itu ritual-ritual bohong-bohongan kalau di video klip. Cuman ya apapun yang nyala, yang penting kayak kelihatan menyan gitu, kayak kelihatan ada kembang, kayak kelihatan ada keris, kayak kelihatan apa. Cuman itu mah cuman buat lucu-lucuan lah, nggak terlalu fokus memang bener apa seperti gitu. Tapi yang jelas seperti itu. Dan yang memang saya alami di pembuatan album atau pembuatan video klip atau saya promosikan album saya sendiri, di masa-masa itu banyak yang menawarkan, ayo saya antar tuh ke bapak ini katanya, dia tuh hebat katanya, yang Supaya lain pun meledak gitu ya. ya dengan iming-iming memang supaya booming lah gitu, supaya apalah gitu. Saya sering ditawarin seperti itu, dan tidak hanya satu orang yang menawarkan itu. Kadang-kadang ada kita ketemu di studio rekaman, ada yang ngomongin, yuk kita bawa ke sana yuk Lam, biar nanti minta doanya, minta berkahnya, minta apanya, nanti di doanya di sana pokoknya tahu yang lain pun meledak. Ada yang negeri minta ke sini, nanti kita bawa ke Gunung Anu, di sana ada begini-begini, nanti kamu akan dikasih ini nih. Itu banyak. Tapi memang dari dulu sampai sekarang alhamdulillah saya itu memang bukan tidak percaya, saya percaya itu sihir, itu aja. Kalaupun memang benar itu yang dilakukan seperti itu dan nyata, dan saya rasa itu memang sihir di luar nalar manusia, akal manusia. Dan yang saya takutkan memang itu kerjaannya jin. Jadi Kang Alam nggak tergoda ya? Tidak, alhamdulillah sampai sekarang saya bismillah aja, la haula wala quwata illa billah gitu. Banyak yang nawarin ya? Banyak sekali yang nawarin untuk hal-hal seperti gitu. Dan di dalam teman-teman ya musisi lah katakanlah, itu bukan 1-2 menurut saya, tapi saya nggak akan mau bilangin. Tapi memang hal-hal semacam itu karena keingin pedeannya itu, maka datanglah ke orang pintar ini. Kenapa, buat apa? Buat suaranya lebih bagus, buat ketenarannya lebih ini, biar kelihatannya cantik, biar kelihatannya ganteng, biar kelihatannya bisa ini. Jadi orang pas mendengarkan itu aura kamu bisa terbuka dan sebagainya seperti gitu. Tapi saya nggak percaya. Pakai susuk gitu ya? Ya, salah satunya seperti gitu. Ada yang pakai susuk, ada juga yang dimandikan kembang, ada yang itu seperti gitu-gitulah. Itu mayoritas artis kayak gitu nggak sih? Kalau mayoritas enggak, mungkin saya nggak bisa bilang. Tapi waktu dulu tahun 2000-an itu memang itu pun saya dapat kabar seperti itu untuk diajak seperti itu ya teman-teman artis juga. Saya nggak bisa sebutin namanya lah. Tapi ya karena banyak seperti gitu, makanya pas begitu kita kadang-kadang waktu sudah promosi, waktu kita show kemana, kesini, kemana gitu, itu banyak juga hal-hal yang memang seperti seolah-olah di atas panggung itu terlalu, yang ini mungkin si artis ini pakai susuk, yang si artis ini pakai air apa gitu, si ini udah dimandian gitu. Akhirnya kayak diadu jurik gitu. Kayak gitu. Jadi bentrok gitu ya? Mungkin seperti gitu. Itu malah lebih bahaya. Kalau gimana ya, mungkin karena ketidakpercaya dirian, sehingga mereka itu supaya lebih pede mungkin ya, dibawalah ke sini, atau dia lebih percaya ke hal-hal yang memang karuhun dia sendiri yang menganggap bahwa kalau dipakai ini akan seperti ini, kalau pakai ini akan seperti ini gitu. Padahal menurut saya itu pemalsuan sebetulnya. Ya memang kalau katakanlah artis memakai hal-hal seperti itu tuh bukannya malah gimana ya, malah suara dan auranya pun tidak akan sama. Tidak akan sama, sehingga antara perkataan kita ngobrol biasa dengan nyanyi itu beda. Beda sekali jauh. Kalau sekarang kan jangan percaya kayak gitu lah, mendingan kita percaya sama alat aja sekalian, apakah pakai kompresor
Apakah pakai preamp yang bagus atau mic yang bagus gitu, atau gainnya digimanain gitu, atau bassnya kurang kita tambahin dikit, atau treble-nya kurang, mending percaya gitu aja sekalian gitu. Di panggung itu kadang-kadang memang suasananya begitu ramai tentunya lah. Cuman terkadang ada sebagian juga teman-teman artis yang memang biasa sebelum naik panggung saya sering lihat apakah ada yang dipegang, apakah ada yang dijampe-jampenya apa. Nah itu kadang-kadang saya jadi tanda tanya juga ya. Karena kalau begitu naik panggung, kalau saya cuman ya bismillah aja lah. Tapi memang anehnya itu pas suara, katakanlah ini suara kurang begitu bagus, tapi lebih meriah gitu. Itu ada yang ganjil. Ada apa di sini? Gitu. Katakanlah mungkin notnya kurang ini atau baitnya kurang ini ataupun ada yang fals gitu, katakan fals gitu. Tapi kenapa kok meriah gitu? Ini ada apa gitu? Nah, mungkin keganjilan seperti itu aja yang saya kasat mata lihat. Kalau tentang kehidupan Kang Alam, di kehidupan nih, Kang Alam ini memang mau cita-cita jadi artis atau nggak sengaja? Jadi Amang sebetulnya saya sekolah tuh waktu kuliah tuh di ITENAS, ambil jurusan mesin. Terus di LIKMI Bandung juga ambil jurusan komputer. Terus di praktis saya ambil elektronik dan mekanik. Jadi ketiga jurusan tersebut sudah tahulah mungkin arahnya kemana. Pasti ujung-ujungnya ke bengkel. Dan saya memang senang otomotif sebetulnya. Dulu cita-cita memang pinginnya ngebuat bengkel gitu ya. Supaya saya bisa punya bengkel lah sendiri atau apa sendiri. Tapi memang rezekinya mungkin di nyanyi. Karena mungkin dari keluarga saya, dari buyut, kakek, nenek gitulah. Terus bapak, ibu gitu. Sama kakak sendiri di nyanyi. Jadi ujung-ujungnya saya pun diajak direkrutnya ke nyanyi juga. Lebih nyaman ya? Ya mungkin rezekinya di sini. Terkadang kita sekolah di mesin gitu, saya ceritakan mesin, elektronik, mekanik udah saya kuasain lah gitu, sedikit banyak lah. Kok ini malah yang digeluti di kesenian, jadi berbeda tabrakan sebetulnya. Katanya pernah dilempar batu ali, itu apa? Sangat sering sebetulnya. Apa tuh? Bagi-bagi cerita dong. Jadi itu batu ali dilempar sebetulnya di kamar sendiri. Waktu di mana itu? Waktu saya itu pulang ke kampung, ke Ciawi, Tasikmalaya. Karena rumah itu memang sudah lama tidak ditempati karena ibu ke Jakarta sama Mbak Peti, di rumah Mbak Peti gitu. Saya pun di Jakarta di rumah saya. Di tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Nah, itu batu ali itu tahun 2003 lah. Nah di situ saya memang sengaja pingin pulang ke kampung, ke Ciawi gitu, pingin iyalah setidaknya pingin liburan lah gitu. Nah saya tempatin lagi tuh rumah mama, bukan rumah saya. Rumah mama kan besar tuh. Nah saya tuh masuk ke rumah dan memang udah kosong semua. Barang-barang udah kosong, banyak debu-debu lah di kursi-kursi juga. Tapi bekas dipel tuh mungkin di tengah kota ya, banyak debu gitu tetap. Saya masuk gitu, biasanya kan ada pembantu di rumah tuh. Tapi nggak ada karena saya sendirian. Masuk ke rumah, ke kamar, kunci kan dipegang saya tuh. Masuk ke kamar, dah. Saya tuh pingin tidur lagi di situ. Mengingat gitu, tidur lagi di situ tuh mengingat waktu ini saya masih sekolah di sini tidurnya. Masih ada mejanya, tempat dipan, tempat pakaian, baju gitu dan sebagainya. Nah, memang listrik di sana tuh yang saya nyalakan ruang tamu saja. Setelah saya tutup, masuk ke kamar, saya tuh buka jaket, simpan bantal yang memang masih rapi di situ. Saya tuh tiduran lah, katakanlah tiduran. Saya lagi belum tidur lah gitu, masih mau tiduran gitu. Udah mulai mau ngantuk, tahu-tahu ada yang lempar. Kayak kelereng gitu. Lemparnya tuh bukan sekali tek gitu ke kasur, bukan, tapi ke teras. Tang, trang. Nah ini mungkin saya pikir ada kaca pecah atau apa gitu.
dari jendela atau apa gitu. Mungkin karena angin. Saya tuh lihat apa tadi, takutnya paku payung lah atau apalah dari itu lepas itu. Pas saya lihat di teras tuh ada batu ali. Batu alinya bukan sudah sama batangnya, tapi cuma batunya doang. Batunya segede gini itu. Kalau yang pertama saya nemukan entah warna hijau atau warna apa ya. Lah kok batu ali itu? Wah ini dari mana? Oh berarti mungkin pikir saya itu di atas jendela jatuh. Gitu. Saya masukin ke saku. Begitu saya mau tiduran lagi, jatuh lagi. Tapi jatuhnya itu memang jatuhnya itu tidak jatuh yang tidak disengaja gitu. Kayak disengaja jatuhnya itu kayak dilempar. Kenceng. Tang 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 tang. Kedua kali tuh. Saya ambil lagi batu ali lagi. Hah? Dan sampai sekarang itu batu ali tuh mungkin ada 8 atau 7 atau 9, saya lupa lagi tuh. Banyak. Terus-terusan saya ambil lagi ini siapa yang lempar gitu. Siapa yang lempar. Udah gitu sudah saya pegang, sudah saya sakuin gitu. Ternyata pas saya mau tidur lagi, itu ada suara pintu yang dipakai mama, bapak kan di seberangnya itu. Ini kamar saya, ini kamar Feti. Di seberangnya di depannya kamar ibu bapak itu. Tahu tuh ada suara pintu. Nah, saya keluar lah. Mungkin itu pembantu gitu. Saya keluar. Oh, tadi yang lempar itu bukan siapa-siapa, berarti si dia gitu. Si yang paling Bu Kokom atau siapa. Saya buka pintu tuh. Saya buka. Si pintu tuh masih gini ya, Pak. Kuncinya tuh gelantengan gitu. Pas saya lihat tuh gelantengan gitu. Saya kejar tuh. Bi, saya bilang gitu. Dibukalah pintu itu. Pas dibuka didorong sama saya tuh. Dia ngedorong balik. Bibi saya bilang sampai saya neken keras loh tuh. Bi saya bilang kok ini lebih keras. Saya benar-benar sampai tarik-tarikan tuh. Real itu benar-benar kencang banget saya tarik. Pas sampai saya sekuat tenaga mendorong pintu itu sampai buak gitu kan. Tahu-tahu pintu kamar mandinya tuh nutup lagi gitu. Boom! Pintu kamar mandinya. Saya tuh lihat-lihat dulu di sekelilingnya. Nggak ada siapa-siapa. Cuma pintu kamar mandi yang nutup sendiri. Boom gitu. Saya kejar lagi tuh ke kamar mandi. Apa ini maksudnya gitu. Pas saya buka kamar mandi juga sama gitu. Berat. Sekaligus dong, saya lihat sampai atap kan nggak ada, semua betonan semua. Nggak ada siapa-siapa. Begitu saya tuh langsung siapa ini gitu. Oh ini pasti langsung pikiran saya tuh jin. Nah, di situ mulai pas bengong, bentar aja bengong tuh beberapa detik kemudian mati listrik semua. Bang, wah curang ini. Nggak lihat tangan juga nggak kelihatan ini jadi gimana. Sampai saya tuh meraba-raba gitu, mau keluar dari kamar itu diraba-raba terus tangan duluan gitu, mana pintu dari keluar ke sini. Sampai keluar saya naik ke atas, ke genting ke atas, udah digenting di atas. Ini ngehe ini pasti. Kalau saya di dalam ruang tengah itu sendirian nih nanti dicubit sama si jinnya gimana deh. Itu merasakan seperti gitu loh, sampai itu bener-bener nyata saya dorong-dorongan sama yang saya tidak lihat itu sama sekali. Rumah yang nyala. Jadi cuman rumah kita aja yang mati listriknya. Rumah yang nyala. Tapi beberapa menit kemudian, entah 1 jam itu nyala lagi. Jadi saya pas nyala turun aja ke bawah. Akhirnya saya tuh malah tidur di mobil gini tuh. Ya, takutnya ada apa-apa, soalnya sendirian. Takutnya mungkin ada sesuatu lah di situ. Seperti itu waktu kejadian batu ali. Dan sampai sekarang itu batu alinya saya simpan di mama, masih ada disarungin gitu, Ada gitu. khasiatnya nggak itu? Kalau ada khasiat dan tidaknya, saya pribadi tidak mempercayai hal-hal gitu. Pernah dicoba ke orang mungkin? Dikasihin ke orang? Tidak pernah. Saya itu tidak pernah, takutnya kalau saya kasih ke orang jadi orang itu membuatnya syirik. Kalaupun saya dapat sesuatu yang sangat ganjil di luar nalar, kalau kita kasih pinjam ke orang, takutnya orang itu ya jadi akhirnya mesti ke benda itu gitu. Saya takutkan itu. Jadi ternyata itu dari siapa itu? Nah itu sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang melempar batu itu. Bukan orang iseng tentunya ya? Tentunya bukan orang iseng. Tadi saya ceritain. Di kamar itu cuma ada 3 kamar. Di ruangan itu cuma ada 3 kamar. Di lantai 2 cuma ada 3 kamar. Itu kamar saya, sampingnya kamar Feti Vera, kakak saya, di depannya kamar orang tua saya. Ya besoknya fine lagi saya. Nah ini, cuman dia takutnya jadi masalah. Nggak ada sambungannya? Nggak ada Terusannya? sama sekali. Cuman segitu aja yang saya alamin. Apa rumahnya memang mengandung apa gitu? Kalau mengandung apa saya kurang tahu. Yang jelas kalau
jin itu walau sehebat apapun rumahnya, tapi kalau tidak diurus, terus di dalamnya sudah berdebu, berantakan, mungkin jin lagi nginep, mungkin singgah lah gitu. Mungkin mau kasih oleh-oleh. Nah, mungkin seperti itu. Karena saya kasat mata manusia normal dan saya pastikan manusia normal tidak bisa melihat makhluk halus, kecuali mungkin makhluk halus tersebut yang memperlihatkan wujudnya. Masih ada batunya. Masih ada batu alinya sampai sekarang. Boleh nggak difoto nanti? Nanti saya fotoin nanti kalau ketemu ke Bandung. Masih ada dipegang sama mama. Kita tayangkan nih, boleh ya? Boleh. Biar apa namanya, sobat lihat ini batu Ya, apa gitu. batuannya itu lucunya itu memang ini batunya udah dibikin apa? Dibuletin gitu. Jadi opal gitu kan batunya. Udah siap jual gitu ya? Ya, udah siap jual. Entah itu jin yang tadi saya bilang tuh, nggak tahu nih jinnya maling dari tukang batu ali mana ya. Oke, kita tunggu video fotonya ya. Ya, Kang Alam agak penasaran nih. ya. Di dunia artis kan persaingan ketat ya. Ada nggak waktu Kang Alam masih jadi artis yang terkenal pada waktu itu, sekarang juga masih terkenal, gangguan-gangguan, serangan-serangan ke Kang Alam ada nggak? Goib ya maksudnya? Ya. Bukan serangan Yang tonjok, Di bukan. luar nalar akal sehat iya. lah ya. Merasakan nggak? Kalau merasakan hanya dugaan saja. Kalau merasakan tidak tahu rasanya seperti apa. Tapi katakan ada yang bilang katanya, katanya kamu diserang. Katanya dari pihak yang iri, begini. Tapi saya alhamdulillah sampai sekarang fine-fine aja, nggak ada masalah apapun. Jadi cuekin aja gitu. Ya, saya cuekin aja. Tapi Karena bener rasanya ada gitu. rasanya nggak saya bisa rasakan, cuman mungkin sangkaan, dugaan aja. Kalau merasakan, mungkin saya merasakan, jadi sakit nih hati atau jadi apa nih, nah itu kan merasakan ya. Tapi kalau dugaan dalam pikiran saya, mungkin si ini berbuat nggak baik ke saya atau mendoakan nggak baik ke saya, mungkin seperti itu. Dan memang kalau menurut saya pribadi, hal-hal seperti serangan-serangan dari hal-hal mistis, entah si A misalnya sirik sama kita tuh supaya diguna-gunalah kita atau dikirim sesuatu kiriman yang dari hal gaib, santet lah katakan. Menurut saya pribadi yang kena itu rata-rata orang yang punyanya lagi. Katakan orang ini punya ilmu apa, kebal Ada kah, isinya gitu. ada isinya lah dalam tubuhnya. Si orang ini juga sama ada isinya gitu. Nah, mereka bisa saling menyerang. Seperti ada yang menggunakan tenaga dalam gitu. Yang ini sudah isi orangnya. Saya pun isi misalnya orangnya. Terus kita pakai tenaga dalam, gitu kayak Dragon Ball itu, gitu. Dia mundur. Tapi kalau dicoba ke saya gitu, saya kan kosong misalnya. Dia mencoba sampai gimana pun, nggak ada rasa apa-apa. Karena saya polos itu. Jadi santet pun seperti itu ya? Mungkin seperti itu. Kalaupun ada yang menentang, sok sekarang saya tungguin santet saya. Kau saya nggak kena, mana ada paku nggak ada, misalnya nggak ada masuk ke dalam tubuh. Mungkin seperti itu karena dia polos. Oh. Jadi tidak setiap orang bisa dikirimin yang begituan ya? Menurut saya seperti itu, karena hanya orang yang kena kiriman itu yang dia pun melakukan hal yang sama. Entah mungkin ini punya asihan, yang ini punya kekebalan. Dua-duanya bisa kena sama ilmu mungkin seperti gitu. Karena menurut saya semuanya pun tidak ada hitam dan putih, semuanya sihir. Kalau memang di luar nalar akal manusia. Begitu. Kita menjalani apa yang sudah dikudratikan, sudah disuguhkan sama Tuhan, memang realitas seperti gini gitu. Ya. Mereka yang pakai susuk pun berisiko berarti ya? Berisiko. Apalagi susuknya dengan emas kayak gitu, mungkin itu dengan pemicu kanker. Secara medis. Secara medis. Jadi kalau menurut saya pribadi, orang yang terkena santet, orang yang terkena ilmu-ilmu sihir seperti gitu, atau ya memang orang yang sirik mengirimkan sesuatu yang negatif ke kita supaya kita jadi hancur, rumah tangga hancur dan lain sebagainya lah gitu. Itu orangnya yang kena sihir atau guna-guna tersebut ya memang orang yang berilmu juga, punya kodam apalah ya, gitu. Ya. Entah kodam bayawak, entah kodam siluman ular sawah lah. Pernah ngamalin sesuatu gitu ya? Ya mungkin seperti gitu. Ada yang bilang pernah dengan tahu sama saya, kalaulah apa yang dituliskan di kitab kita membacanya berlebihan, tidak sesuai dengan sunnah, maka itu akan membuahkan sihir jadinya. Seperti gitu. Misalnya? Ya misalnya
kita seharusnya kita sembahyang Fatihah mungkin 1 kali, terus baru surat pendek mungkin. Nah, ini begitu kita sembahyang baca Fatihahnya jadi 70 kali misalnya, itu kan melebihi sunnah ya. Takutnya ya memang jadi membuahkan energi yang berlebihan, akhirnya sihir yang keluar gitu. Entah kita jadi Aladin, mungkin jadi terbang mungkin kan sejadahnya. Walau alam saya nggak tahu. Mungkin seperti gitulah gambaran saya. Oke. Kang Alam juga doyan berburu nih ya. Pasti pengalaman mistisnya juga ngeri nih. Awalnya bisa jadi hobi berburu gimana Kang Alam? Iya, hobi berburu tuh karena memang dari bapak diajarin sehingga saya sampai menjaga kebun, sampai ke sini mungkin udah kebiasaan. Dari berburu itu mungkin bukan dari berburu hama babi hutan aja atau berburu hal-hal yang positif yang lainnya. Mungkin saya berburu tuh dari mancing bisa dikatakan berburu. Ya Kak, dulu pernah saya bilang ngurak belut, mancing belut lah itu bisa dikatakan berburu. Ataupun ya jala ikan gitu bisa katakan berburu, ataupun ke hutan kita cari nembak apa gitu bisa dikatakan berburu, memanah ya seperti gitulah. Jadi dari awal memang jadikan seperti itu, akhirnya sampai sekarang jadi hobi. Justru saya memang paling suka itu kemana-mana, nggak pernah mau main ke mall, nongkrong di kafe anu, nongkrong di sini, terus misalnya ke musik-musik gitulah gitu, aja atau apa, saya nggak pernah mau gitu. Saya senangnya nih memang begitu ada liburan mending ke gunung, oksigen lebih enak, lebih natural gitu, buat mata sejuk, lihat hijau-hijauan. Jadi salah satu berburunya itu pakai panahan ya? Panahan. Ya mungkin pada kemanahan. Seperti ini? Ya seperti ini juga. Waduh, alatnya juga ngeri gini ya. Saya pikir busur dan anak panah yang tradisional begitu, enggak ya? Ya justru saya Sempat belajar belajar tapi. dari tradisional. Belajar dari tradisional, bagaimana arms posisinya, bagaimana kita bisa mempergunakan senjata tradisional. Justru saya sudah mengenal tradisional, memang egonya itu dulu sampai bertahap lagi dari kalau panah tradisional itu namanya horsebow. Tahap lagi ke Rikyov. Jadi Rikyov ya pakainya three finger. Jadi tarikannya itu ada yang horsebow biasa pakai jempol gini. Kalau Rikyov mungkin three finger pakai 3 jari begini. Jadi Sampai- selalu pakai panah ini atau pakai Kalau senjata? saya sih Maksudnya suka apa? Senapan. senapan. Semua bisa. Seringnya ini. Kalau saya sih suka panah sebetulnya. Ah, kena tuh. Karena tidak berisik. Terus kalau panah memang aman, nyaman gitu. Nggak mungkin ini kita buat bawa senjata gini untuk maling ayam, nggak mungkin. Maling ke toko nggak mungkin itu. Sangat besar terus berabai gitu. Beda dengan senjata yang kecil. Jadi kalau gini memang olahraga sekali gitu, kelihatan olahraganya. Dan kalaupun disimpan itu anak-anak nggak mungkin bisa karena tarikannya keras, kuat. Nggak bisa semua orang menarik busur seperti ini karena tenaga yang kita dikeluarkan harus 40 kilo, benar-benar 40 kilo kita tarik gitu. Seperti gitu. Kalau panah memang banyak sih, dari mulai yang paling zaman dulu itu namanya horsebow yang biasa orang dipakai di atas kuda tuh, namanya juga horse kuda. Panah kuda horsebow. Buat perang ya. Ya, zaman baheula, zaman dulu gitu. Terus ke sini mungkin dari Inggris, ada lagi agak lebih modern mungkin itu namanya Rikyub. Ini berarti sudah banyak makan korban nih. Kalau yang ini mah baru kemarin, baru 1 korbannya nih mah. Korbannya 1 ya. Sama babi hutan juga. Babi hutan. Kang Alam, ceritain dong pengalaman mistis waktu berburu babi hutan. Pasti ngeri kan? Ya, nah itu. Jadi selama saya berburu di hutan-hutan atau di perkebunan mana gitu yang memang petani membutuhkan kita sebagai pemberantas hama buat mereka, alhamdulillah kedatangan yang memberantas hama mungkin ada manfaatnya karena kebun-kebun mereka jadi terlindungi dengan ancaman-ancaman babi hutan terutamanya. Jadi selama saya berburu
kurang lebih sangat banyak sebetulnya. Cuman yang saya tahu itu selama saya berburu di malam hari kebanyakan itu penampakan yang memang sangat-sangat nyata. Dan di siang hari itu hanya di antara mau ke maghrib lah, jam 6. Nah, kalau di malam hari kita berangkat berburu tuh setelah sholat isya baru kita berburu. Dan waktu zaman dulu itu masih memakai lampu sorot baterai lah, baterai sorot. Sebelum adanya LED. Kalau LED kan perbedaannya itu memang banyak yang salahnya juga tuh karena ada perbedaan lampu antara lampu bohlam dengan lampu LED. Ketika kita menyoroti si buruan itu dengan lampu bohlam, itu kan kelihatan banget mana yang namanya ini kambing atau mana yang namanya ini musang, mana yang namanya ini babi hutan. Akan sangat terlihat sekali dari mata pantulannya. Kalau pakai lampu bohlam itu, kalau babi hutan itu pasti kemerah-merahan, dia merah kecil. Tapi kalau kambing itu hijau, biru, kebiru-biruan. Kalau musang biru, gitu. Itu kelihatan, oh ini musang karena matanya begini. Oh ini kambing karena matanya begini. Oh ini babi karena matanya begini. Oh ini kijang karena matanya begini, gitu kelihatan. Tapi kalau pakai lampu LED yang putih terang jauh, pakai lampu LED. Sekarang kan zaman-zaman 2023 sekarang semua lampu mobil juga pakai LED ya. Jadi pas begitu pakai lampu LED, nah itu yang anehnya tuh, mau lihat babi, mau lihat musang, mau lihat ya apapun itu semuanya warna matanya putih. Putih, kita nggak bisa membedakan lagi. Itu kebanyakan waktu di lampu bohlam, mungkin penampakan, kenapa bisa hampir sering lah, tapi tidak selalu ada penampakan. Mungkin dalam 3 atau 4 mungkin salah satunya adalah penampakan, tapi tidak begitu jelas dan tidak begitu lama saya melihatnya. Kalau saya mata normal tidak bisa melihat penampakan jin, tapi kalau jin tersebut menampakkan wujudnya mungkin saya bisa melihat. Dan setiap berburu saya memang mencari babi hutan itu di kendaraan atau di perjalanan, itu pasti saya nyenternya itu, nyorotnya itu, membidikan lampu sorotnya itu pasti ke tempat-tempat yang memang di mana babi hutan itu sering nongkrong di situlah, katakanlah sering berkumpul di situ. Nah, seringnya berkumpulnya babi hutan itu di tempat-tempat yang jorok. Karena babi itu pemakan cacing, pemakan bekas sampah-sampah gitu. Tempat-tempat yang bau gitu. Ya mungkin identik sekali dengan makhluk-makhluk yang gaib gitu. Jin lah, katakanlah jin yang gitu. Terkadang memang pas begitu kita sorotin di pohon yang besar itu baru ada babi hutan gitu. Nah, kita lihat-lihatnya seperti gitu terus. Kadang-kadang di bawah, di tempat makanan sampah gitu. Tanpa sengaja kita lagi fokus ke babi gitu. Kita lagi fokus ke matanya mana gitu. Tanpa sengaja itu ada penampakan. Dan penampakannya itu memang begitu kita lihat, nah ini kayak manusia, pas dilihat lagi tuh benar, tapi langsung hilang cepat sekali dia hilangnya. Tidak sampai membutuhkan 5 detik gitu, paling 3 detik atau 4 detik hilang. Biasanya kalau ada penampakan tuh nggak jauh dari bau anyir sama bau-bau gitu. Tanda awalnya pas begitu bau, kita kira tuh kalau yang awam mungkin oh ini ada kucing kayak atau ayam hutan kayak atau apa gitu. Tahu tuh pas gitu tuh suka ada sekelebatan seperti gitu. Ada satu kejadian yang memang di saat itu saya mengalami kejadian yang sangat beruntun soal makhluk gaib lah. Saya tuh memang berangkat dari rumah sama teman-teman bertiga. Berburu rencananya. Berburu sudah persiapan lah semuanya, persiapan teman pun sama sudah persiapan semuanya. Dari Bandung saya berangkat ke sini arahnya, ke Sumedang ini. Tahunnya 2008. Tahun 2008-an. Nah, saya dari Bandung pakai mobil kecil gini. Sampai di tengah jalan kita biasa-biasa, nggak ada sama sekali perasaan saya tuh bakal ketemu hal-hal seperti gitu, nggak ada. Kita main-main aja. Di siang itu jalan sampai sini mulai sore. Nah, di pas mau masuk ke gunung ini, di perjalanan sebelum naik itu saya ketemu dengan salah satu memakai seragam pramuka coklat. Nah, dari belakang saya lihat itu
wanita itu bertopinya yang coklat tuh, topi pramuka yang coklat, terus rambutnya diuntun dua, kepang dua tuh. Saya ngelihat banget itu. Cuman saya nggak begitu jelas, kan tahu sendiri ini banyak kabut ya. Saya pikir itu orang yang mau ngelatih pramuka atau mau camping anak-anak sekolahan lah. Ini malam, Sore, masih sore. masih sore. Iya, pas mau maghrib. Di perjalanan saya dari jauh udah kelihatan karena dia berjalannya ke sana gitu, ke arah depan mobil kita. Sama saya di belakangnya. Jadi melihat tubuhnya itu dari belakang kita. Karena jalannya sempit, jadi tahu percis gitu. Karena dia berjalan di pinggir jalan, tahu percis. Di belakang gitu, kenapa ini kelihatan ada mobil di belakang, ada suara mobil kita gitu. Kok nggak agak ke pinggir dikit lah gitu. Sampai deket, saya kirain tuh wanita itu menoleh atau apa gitu. Ternyata dia masih lurus, pandangannya ke depan. Saya dari belakang mobil, pas begitu deket banget, deket dengan jendela, saya lihat, wih, wajahnya tua, udah nenek-nenek. Terus saya tuh kaget, wah ini kenapa guru sampai setua ini gitu. Saya tuh nggak banyak pikir, waduh ini jangan-jangan apalah, saya tuh udah nggak dipikirkan lagi. Setelah sampai jauh lagi, kita kira-kira ada 200 meter, 300 meter, ketemu lagi di depan. Ini nggak entah dari mana jalannya ini. Itu sama percis dari belakang itu. Saya dari belakang juga udah membayangkan tuh. Ini pasti yang tadi gitu. Ini pasti yang tadi. Begitu dekat lagi, ternyata pas saya dekat jendela, saya tengok lagi mukanya sama. Kaget, langsung saling pandang. Langsung nggak ngambil pikir, udah labas aja lah, bodo amat, jangan dipikirin, udah yang di belakang gitu, mungkin ke depan lagi. Nah udah ke depan gitu, terus saya tuh dicerita di jalan tuh, Kang ini gimana, tadi tuh siapa gitu, masa ada guru setua itu gitu, rambut dikepang dua kayak anak remaja gitu kan, tapi mukanya udah tua, itu mungkin guru gimana gitu, udah nenek-nenek kok pakai seragam pramuka gitu. Itu udah cerita sholat maghrib dulu di tenda tuh, apa dulu kita bikin base di sini. Ternyata pas dibikin base tuh, udahlah kita ke sana sekalian, jalurnya tuh jangan camping aja, sekalian kita satu jalur langsung ke arah Cadas Pangeran yang di Sumedang. Oke lah, kita berburu, dapet dah si babi, ada satu penampakannya, kita sikat, ding gitu, udah lah, innalillahi. Ambil, taliin, masukin, simpan di brankas sok di belakang gitu. Nah, satu babinya turun lagi, pas di atas tuh puncak tuh turun lagi, pelan-pelan lagi, terus pelan-pelan lagi, ada lagi penampakan babinya tuh, saya tembak lagi, kena lagi, ambil lagi dua tuh. Nah pas di bawah itu kira-kira kan kita jalan lambat ya, perjalanan dari atas tuh ke sini tuh bisa sampai 2 jaman lah. Pas di bawah tuh, di tengah-tengah tuh ada lepet. Lepet tuh yang ya pocong lah, itu pocong di jalan, kelihatan dari senter lampu juga kelihatan, langsung wah ini bilang itu makangnya gue aja. Digas sengaja itu, nggak tahu tuh. Yang jelas pas begitu seharusnya dia tuh pas begitu kena di bemper depan tuh harusnya ke kaca lah tubuhnya lah gitu. Tapi langsung hilang. Nah di situ memang dari awal pun saya tuh udah mencium bau yang gak sedap gitu, gak enak gitu, karena bau anyir itu, bau anyir duluan, mungkin dari jarak 30 meter tuh bau anyirnya menyengat gitu. Ternyata bener pas belok langsung bener itu si lepet di tengah-tengah itu, si lepetnya itu dilihat sama 3 orang. Itu kita sempat kaget, tapi untung semua yang bertiga gitu, teman 2 tuh Kang Andre sama Kang Aroni itu memang pemberani lah, katakanlah, nggak terlalu takutan gitu. Sampai turun ke bawah, pelan lagi kita di jalan tuh, sebelum keluar dari hutan ini kita ngopi dulu di hutan, cerita dulu tuh, ngobrol ini tuh segala macam. Wah seharusnya mah ke sana Kang, harus ini, balik lagi nih muter, cari lagi ke atas, ada lagi satu babi tuh, kena lagi jadi 3 tuh babi tuh. Jadi di bemper belakang 2, di bemper depan 1. Itu di jam kira-kira udah setengah 11-an lebih lah. Nah, ini udah berat nih mobil karena kita pakai mobil Gini waktu itu. Waktu mobilnya kecil tapi babinya besar-besar gitu. Ada 3. Jadi sudah kayaknya nggak muat. Kita sekalian aja mungkin salah satu lagi lah karena di sini sudah kosong. Kita langsung menuju ke arah Cadas Pangeran. Di mobil pelan aja. Sudah mungkin berat lah. Posisinya sudah berat itu.
Nah di Cadas Pangeran tuh masuk dari mulai pom bensin ke arah atas, terus saya nanjak lagi ke arah atas, sudah masuk tuh ke perkebunan dulu, kebun sengon Albasia. Nah di situ sudah mulai pasang lagi lampu senter, udah nongol lagi di atas kap mobil tuh, sorot sana sorot sini, sorot sana sorot sini. Angin mulai itu, tahu-tahu nggak ada angin, sejuk, diem, hening sekali. Terus kita nggak fokus ke apa yang dirasakan. Memang kejadian dari pertama si nenek-nenek itu, terus si lepet lah. Nah terakhir yang bikin paling ekstrim itu, tahu-tahu pas di Cadas Pangeran di atas tuh ya, pas di perkebunan, lepas di perkebunan kan samping hutan sekali tuh, dekat jembatan. Nah jembatan itu memang sudah lama sekali, kira-kira 50 meter dari jembatan. Tahu-tahu di depan itu memang kabutnya tuh aneh itu, agak kehitam-hitaman. Mobil tuh sempat diem, mungkin 10 km per jam lah pelannya begini tuh, sempat agak diem. Tahu-tahu tuh mobil wah dibuntang-banting tuh sampai kepala mau kejedok ke kaca tuh, dibuntang-banting, kita pegangan tuh, apa ini gitu. Itu sampai itu lampu diliatin langsung, di lampu, pakai lampu jauh. Yang di depan ada yang hitam gede itu. Depan ada yang hitam, saya langsung keluar dari mobil. Saya takutnya dibalikin ke jurang gitu. Keluar dari mobil itu, temen di dalam itu malah makin takut, menggigil. Ngelihat yang terlalu gede mungkin. Terlalu gede gitu. Tapi saya nggak melihat terlalu gedenya karena apa? Itu hanya gumpalan hitam gede aja gitu. Aja gumpalan gede hitam, karena kelihatan dari lampu Jimmy saya tuh pakai lampu jauh sorotnya itu, maka kelihatan seperti itu. Saya turun tuh, jadi emosi gitu kan. Ya namanya juga ternyata dipegang gitu kan, jadi lebih berani lagi gitu. Dibentak sama saya tuh, yang katakan goblok gitu, turun dia. Tapi alhamdulillah malah ke samping, masuk lagi ke hutan tuh. Tapi ruginya pas begitu dia udah nggak ada, kita juga takut. Oh cepetan lah, mending pulang, nggak bener ini. Per patah. Itu yang anehnya, per patah, dan patahan per itu sampai sekarang saya masih simpan di rumah. Kalau mobil Jimmy kan pakai per rancatan tuh, per daun lah. Per daun. Itu anehnya kayak bukan digergaji gitu, kayak di laser patahnya tuh. Rata ya? Patah. Mau di situ kita nggak bisa pulang. Banyak nempel ke spakbor. Gini, nempel ke spakbor. Ya, jadi nggak bisa ini gitu. Wah, gimana nih caranya? Akhirnya kita pakai tackle tuh, pakai winch, tali winch tuh. Kita sambung dengan batang kayu. Pernya pakai kayu. Diganjel pakai kayu gitu. Yang penting jangan nempel ke spakbor aja, yang penting bisa jalan gitu. Jadi mobil kita pulang begini. Udah membawa B3 gede-gede lagi. Udah diganjel tuh, diikat pakai itu. Kita cerita di sana tuh sampai pulang ke rumah. Pas masuk ke base camp kita ceritain semuanya. Babi udah beresin, kita udah simpan ke orang buat dikasihin ke kebun binatang, buat pakan buaya, buat pakan harimau, buat pakan itu. Nah ini yang jadi masalah, kita berpikir panjang gitu. Jangan-jangan memang di jalan begini. Enggak, ini bukan karena ada yang numpang di mobil kita, ini memang karena pernya patah. Tapi memang berat sih mobil itu, anehnya tuh. Mungkin karena banyak ada babi 3 yang gede-gede itu. Itu saya tidak akan pernah lupa kejadian yang se-ekstrim itu. Beruntun ya? Beruntun 3 kali itu. Oke. Gitu. Tadi sempat kita jalan-jalan kan ke atas itu, gelap banget. Tempat Kang Alam ditampakkan sosok apa itu? Nah kalau yang itu mah itu tahun 2010-an setelah kejadian itu. Baru-baru ini 2010-2011 kalau nggak salah itu tuh. Jadi pas sudah nembak babi hutan, sudah matilah di tempat. Udah gitu saya ambil babi hutannya sama temen, digusur karena agak jauh dari mobil. Nah, begitu dekat dengan kendaraan kita, pas mau saya masukin ke belakang bak gitu kan, pakai double cabin kalau yang itu mah, pakai mobil yang di belakangnya ada baknya gitu. Pas mau masukin ke baknya itu, maksudnya
baru mau dekat mobil gitu, tuh di depan mobil udah gede tinggi sama berdiri gitu. Itu 2 orang, saya sama si Akang tadi yang lihat. Cuman gitu aja, pas ngeliat tuh dia pun langsung kepikiran itu, makanya saya tuh nggak bisa sedetail apa yang saya lihat tuh lama ngelihat penampakan, enggak. Memang itu yang terjadi cuman sekilas gitu aja gitu. Kalau saya pribadi kan gimana ya, ini mungkin bukan keyakinan, tapi bukan kepercayaan juga, tapi mungkin ide saya. Karena selama ini orang banyak yang ya katakanlah yang disihir, atau memang yang kena sihir, atau memang yang orang itu kesurupan dan sebagainya lah, itu biasa menggunakan bidara sebagai bahan untuk penyembuhnya. Daun bidara sider. Daun bidara sider itu sering katanya memang di hadis tuh itu sunnah Rasul, itu baik untuk tubuh kita kalau kita makan, tapi racun bagi jin. Nah, semenjak pakai itu, alhamdulillah tuh temen tuh kalau berburu gitu ke hutan tuh kayaknya mungkin terhindar dari hal-hal kayak gituan. Yang saya takutkan tuh sebetulnya kesurupan sih. Nah, kalau yang kesurupan, saya tuh kalau nggak salah di daerah Garut. Daerah Garut itu ada di Leuweung Gelap namanya tuh, Leuweung Gelap. Sama, pas begitu naik ke atas kap mobil, sorot-sorot gitu. Tahu-tahu kita kan waktu itu lagi nyetir posisinya. Lagi nyetir, dia tuh sorot ke sini, lampu saya juga ngeliat jalan, ngeliat ke sini. Sorot lagi ke sana, saya ngeliat jalan, ngeliat ke sini juga. Kalau ada ini kan ada kode dari lampu, misalnya ada nih babi hutannya, dia cuma tinggal pencet di lampunya, tek. Nanti ke dalam kap mobil ada lampu sirine untuk berhenti, menandakan pertanda untuk berhenti, ini ada apa gitu. Kalau pertanda lampu sudah dipijit, di lampu sorotnya itu semua mati lampu, cuman yang ini aja yang nyala gitu. Lampu rem nggak hidup, ini nggak hidup, semuanya nggak hidup, cuman lampu ini aja yang nyala. Pas begitu saya pelan gitu, tahu-tahu plek, mungkin kepijit gitu di atas kap itu, kerasa banget kan, kaki kerasa ini apa gitu, kirain apa, kirain tuh pohon jatuh ke kap mobil tuh apa, ternyata pas saya lihat itu kesurupan di atas mobil. Wah, jadi pemacan, jadi maung gitu. Wah, kita repot di situ tuh. Gimana ini, kenapa itu? Wah, ini pasti kesurupan. Mau nangkep gimana gitu, ini teman mau mengikat gimana? Terpaksa. Saya yang takutkan celaka, dia takutnya lari masuk ke hutan gitu kan. Udah tangkep aja. Ikat tangan, kaki, udah borgo, masukin ke mobil. Gini-gini terus. Nggak disembuhin dulu? Nggak, kita cuman baca-baca surat-surat pendek aja. Nah, itu di situ saya baru ingat, sadar. Besoknya rusa lagi, saya punya ide bidara di situ. Kita makan bidara. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang serupan lagi. Gimana cara proses makannya itu, ditelan atau dikunyah? Iya, karena saya baca di hadis juga memang daun bidara itu baik untuk tubuh manusia. Kalau kita makan bisa membersihkan kulit wajah, meremajakan kulit wajah, mencerahkan, memutihkan bidara itu. Terus juga dapak untuk jin tersebut adalah racun. Jadi keterangannya memang baik untuk tubuh manusia, saya berarti manusia. Tapi katanya racun bagi jin. Jadi kalau ada yang ngerasuk ke dalam tubuhnya racun, jadi nggak mau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia tuh, karena sudah makan daun bidara itu karena racun. Mungkin seperti itu. Tanpa bacaan khusus ya? Tanpa itu. Natural aja begitu. Natural. Nggak merasa apa-apa itu teman? Cuman bekasnya pegel. Ya pas saya tanya, tadi maneh kunaon? Naon kunaon gitu aing jadi kadinya gitu. Nah, urang di dieu ke kumaha ieu? Tadi teh maneh teh guru bugan ya. Nu karasa nyeri cenah paragel, berarti tadi kena benturan ya, pipa-pipa kan di atas rangun tuh ada pipa besi ini. Mungkin tangan, kepala semua kena tuh. Nah, di daerah ini KE namanya. Apa? Ya. Desa. Sekarang masih banyak penampakan. Tadi kan ada warga di sini dibilang katanya yang sering ketemu warga sini bilangnya itu di belakang danau itu katanya. Ini salah satu warga nih. Alhamdulillah, jag-jag kene. Ayo tukang Morode. Siap. Ayo jurik di mana ini? Wah, kayaknya apa tuh dia? Mana kita mau? Dan itu dihanapnya paling kiranya.
Tapi rek silaturahmi ke jurik segala ya. Ajak catur. Kalau biasanya kalau pakai itu suka ada warga sering lihat. Nah kalau yang si lempet itu mah udah saya tabrak, mungkin sudah tidak menampakkan lagi mungkin ya. Kalau sekarang sih udah banyak rumah ya. Nah sekarang mah sudah banyak rumah. Kita perbedaan ke sini tuh jauh berlipat-lipat. Dulu ke sini nggak ada listrik sama sekali, masih pakai cempor lampu itu apa? Ya cempor lampu. Jalan minyak belum goreng. ada ya. Belum ada sebagus ini. Belum ada. Dulu itu jalan tuh memang benar-benar batu rusak. Sekarang udah indah nih. Iya, kesini pun bisa menempuh dengan 30-40 menit sudah sampai dari. Kalau dulu mau kesini bisa berjam-jam ini karena batunya apanya itu sangat ekstrim dulu. Kalau saya ceritakan ya Mang ya, itu selama berburu, cuman tidak bisa menceritakan sedetail apa yang saya lihat dan yang mungkin tadi yang sekian gambar-gambar yang detail saya masih ingat di memori mata saya sendiri gitu. Dan tapi kalau untuk menceritakan lebih detail lagi mendalam gitu soal matanya, hidungnya, bibirnya, giginya dan sebagainya saya nggak bisa menjelaskan karena keberadaan dengan jarak kita dengan dia mungkin. Terus juga sebetulnya yang ekstrim ini masih ada lagi Bang. Saya waktu itu sudah berjalan di mobil dan itu posisinya ada di Garut Selatan. Lagi berjalan di mobil itu sama di kebun teh. Di kebun teh waktu berjalan di mobil dan saya turun di situ karena ada kobangan bekas apa rawa-rawa yang sering babi hutan mandi di situlah katakan main lumpur di situlah cari cacing di situ. Itu kira-kira jam 10 malam, setengah 10 lah, 9:10 itu. Karena waktu itu saya perjalanan dari jam 7. Itu anehnya tuh karena setiap kayak gituan tuh perasaan tuh gimana ya? Sholat maghrib udah. Nah pas sholat isya tuh saya tuh suka punya pikiran tuh nanti setelah buru-buru ini nanti saya sholat isya. Nah itu akibat ditunda mungkin jadi apesnya saya nih. Ngelihat kayak gituan tuh. Di perjalanan saya di malam hari tuh pakai alat baterai gandong atau senter gandong. Jadi aki dimasukin ke belakang sama teman saya pegang senternya sorotnya. Sorot. Pas di perkebunan itu di kebun teh ada yang masih kepapas gitu. Ada orang berdiri. Saya tuh belum ngeh gitu, tapi dia tuh langsung lihat gitu. Kemana lagi senter tuh? Jadi nggak terlalu fokus ke orang berdiri itu. Saya pun melihat, cuman saya kira tuh bukan orang. Dikirain tuh apa? Beging sawah gitu kan. Karena suka pakai kaos itu gitu. Tapi pas disorot lagi ke sana, itu ada gerakan. Dia kayak lambat gitu. Saya tuh penasaran, sorotnya agak lama tuh durasinya tuh, tapi agak jauh. Pas disorot lagi, tiba-tiba guys, aduh itu sangat gagah ya. Memakai celana lepis, saya masih ingat warna biru celana lepisnya tuh. Memakai baju kaos partai dan tidak ada kepalanya sama sekali. Berjalannya itu kayak gerakan-gerakan yang tidak manusiawi lah. Aneh cara berjalannya tuh. Itu durasi saya melihat penampakan itu lama. Mungkin lebih dari 5 detik lah, kurang lebih di situlah. Agak paling lama itu. Dia tuh kepalanya dipegang sama tangan kirinya, sama tangan kanannya entah itu apalah, alat apalah, entah golok entah parang. Memang agak jauh saya lihatnya kurang begitu jelas. Cuman yang saya lihat jelas karena di lampu itu terlihat kepalanya tidak ada. Dan salah satu ngelihat kepalanya dipegang sama tangan kirinya. Itu jalannya saya masih ingat. Tidak secara ngelihat manusia berjalan normal. Ada kejadian apa sebelumnya di situ? Biasanya mungkin kalau ada kecelakaan atau gimana saya kurang tahu. Biasanya jin suka menyerupai orang yang terbunuh saat itu. Mungkin si jin itu menyerupakan orang yang di saat itu. Entah kapan itu, tapi saya lihat jelasnya seperti gitu. Itu pakai lampu sorot. Itu sangat memang gimana ya? Kalau bisa saya katakan tuh sangat yang lebih ekstrimnya itu kejelasan saya lihat seperti itu. Nah reaksi kita tuh kayak agak berat ini mau lari kemana juga itu yang ditakutkan tuh yang di bawah sebelah kanannya apa itu. Jadi agak gugup juga. Yang akhirnya memang kita terus agak mundur tapi disorot. Kita mundur tapi disorot gitu. Saya nggak mau terjadi apa-apalah gitu. Agak mundur tapi sorot, tapi pasti sorot pula itu di situ dia hilang. Itu yang paling jelas. Unik ya.
ada pakai uniknya baju biasanya partai. kan yang kita temuin itu ada yang pakai yang warna putih, katakanlah kuntilanak gitu. Pocong warna putih, putih kecoklatan coklat tanah lah gitu, atau warna biru gitu. Nah ini anehnya pakai lepis sama pakai kaos partai. Baju partainya ini. Ya. Jangan-jangan habis pulang kampanye ya? Walau saya nggak tahu ya. Meren ya. Mungkin itu kejadian saat tahun kapan ada atau apa seperti gitu. Itu yang memang membuat kita jadi mundur. Jadi tidak jadi menuju lokasi kolam yang biasa babi hutan sering senang di situ mandi lumpurnya itu cari. Itu waktu itu dengan siapa aja? Saya dengan Dani berdua. Dani juga lihat. Lihat, kita dua-duanya lihat karena Dani yang pegang lampunya, saya yang pegang senjata. Saya mundur pelan, jadi mundur pelan gitu. Yang takutnya itu dilemparin tuh bendanya, takutnya saya nggak tahu. Tapi memang gerakan yang saya lihat jelas persis itu pelan. Jadi dia menggerakkan langkah kakinya satu langkah pun dia pelan. Nggak ada perkampungan situ ya? Namanya berburu mah nggak ada di kampung, semua di Berarti hutan. jauh ya? Jauh, seperti ini lokasinya. Jauh dari tadi kan ke sini kita bisa 1 jaman ya. Iya. Dari Sumedang ke sini 1 jaman. Ini baru perkampungannya, kalau lokasi berburunya kan ke sana. Masih naik lagi ya? Masih naik ke sini. Tips untuk orang-orang yang takut supaya berani. Kalau saya pribadi menyarankan tipsnya, menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, janganlah kita mendidik dari awal. Dari awal jangan kita mendidik anak kita, teman kita, saudara kita dengan ketakutan-ketakutan yang kita sebutkan atau yang kita lihat di film-film horor lah. Karena realita yang kenyataannya tidak seperti itu. Jadi mungkin ke teman-teman, ke saudara, terutama mungkin kalau kita punya anak atau gimana lah itu jangan dididik sampai memperkenalkan makhluk-makhluk itu secara menyeramkan sekali gitu. Jangan, karena memang pada dasarnya semua itu makhluk Allah juga, cuman itu jin. Karena jin itu bisa menampakkan wujudnya itu mau seperti apa, itu mungkin terserah jinnya lah, mau jadi pocong kayak kuntilanak kayak mau jadi demit kayak, mungkin itu tetap aja namanya jin. Jadi sebisa mungkin kita jangan dibiasakan dengan keyakinan kita bahwa benar ini film ini horor tuh begini bakal begini, janganlah. Apalagi kalau kita menakut-nakutin anak kita sendiri. Jadi dia terdidik dari awal dia bertumbuh tuh dengan rasa ketakutan sehingga sampai dewasa pun dia jadi takut. Jangan Akhirnya dia didoktrin ya. Ya jangan sampai terdoktrin seperti itu. Itu mungkin lah dari saya tuh. Jadi guys, saudaraku yang gagah, indah, segar, mempesona sepanjang masa. Saya Alam Badukun dengan Malam Mencekam ya. Sobat semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disehatkan selalu, banyak rezekinya dan tetap dalam jalan yang benar. Amin. Allah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan di kehidupan kita ya. Jazakallahu khair. Saya Alam Badukun mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan kepresidennya. Semoga kita semuanya gagah selalu, indah, sehat, segar, mencekam pokoknya. Peace. Yes. I see you for my peace to you. Wah, Gatot Kaca apa Buto Ijo nih. Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Kang Alam Badukun. Menakutkan, lucu juga, seram juga, wah banyak campur baur ya. Sehat selalu, ditunggu album berikutnya. Insya Allah. Sudah pada kangen soalnya. Mudah-mudahan secepatnya kita keluarkan albumnya. Amin. Sehat selalu ya, Kang Aman dan Kang Alam dan keluarga. Akhir kata Mang Ei dan tim dari ketinggian yang dingin sekali ini sudah nggak tahan lagi. Kita akhiri kisah dari Kang Alam Badukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.